Viral di media sosial Palembang, dua anak perempuan diduga menjadi korban pelecehan pengendara motor. Keduanya kini trauma dan takut keluar rumah. Polres Lampung Tengah menangkap perampok yang kerap beraksi di sejumlah wilayah Lampung. Tersangka sempat kabur dan melompat ke jurang di tol Terbanggi Besar sebelum akhirnya tertangkap. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang meluncurkan dapur SPPG ketiganya sebagai dukungan pada program makan bergizi gratis. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara. Viral di media sosial Palembang. Dua anak perempuan diduga menjadi korban pelecehan pengendara motor. Keduanya kini trauma dan takut keluar rumah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pengendara motor melakukan pelecehan pada dua anak perempuan yang tengah berjalan. Pelaku yang mengenakan helm ojek online itu sempat berpapasan lalu berbalik arah dan menghampiri korban dan melakukan aksinya dan melarikan diri. Peristiwa terjadi di Jalan PNS Pemkot, Lorong Semangka, Gandus, Palembang pada Sabtu 21 Februari 2026 lalu, usai korban mengikuti kegiatan Ramadan di masjid. Akibat kejadian ini, keduanya mengalami trauma dan takut keluar rumah. Warga saya ada 3 anak-anak nih, mungkin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nih, habis sholat subuh, pulang, jalan-jalan. Nah gitu, nah pas di Lorong Semangka ini ada kejadian. Oh, dua orang. Saat ini korban gimana Pak? Trauma atau apa Pak? Untuk sementara ini korban ini ya dikatakan trauma boleh karena mau keluar tuh takut kalau dia sendiri ya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan orang tua korban berharap pelaku segera teridentifikasi dan ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumsel membongkar dugaan praktik penambangan tanah diduga ilegal di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, 7 orang ditangkap bersama alat berat dari lokasi. Aktivitas penambangan tanah atau galian C yang diduga tanpa izin di Desa Sako, Rambutan, Banyuasin dihentikan Polda Sumsel dalam penertiban Jumat 20 Februari 2026 lalu. Dalam operasi itu, polisi menangkap 7 orang, masing-masing operator dan sopir alat berat, serta menyita sejumlah alat berat di lokasi. Penambangan diduga dijalankan salah satu perusahaan dan identitas pemilik sudah diketahui penyidik. Hasil pemeriksaan bersama Dinas ESDM Sumsel menunjukkan titik koordinat penggalian berada di luar area yang tercantum dalam SIPB. Luas lahan yang digarap di luar izin diperkirakan mencapai setengah hektar. Melakukan penindakan terhadap satu lokasi di aliansi yang tidak berizin, yang mana dalam penindakan tersebut ataupun ungkap kasus tersebut berhasil mengamankan yaitu 7 orang diduga pelaku. 7 orang ini terdiri atas 5 orang yang operator alat berat, kemudian 2 orang itu pengemudi dump truck. Kemudian alat berat yang berhasil diamankan di TKP itu sebanyak 5 unit alat berat. Nah, saat ini untuk proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dan hasil gelar perkara, dan untuk pelaku utama saat ini sedang dalam proses pengejaran. Usai gelar perkara, penyidik masih mendalami dokumen perizinan dan memeriksa pihak terkait. 5 orang kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Beralih ke Lampung, Saudara, tim gabungan Resmo Polres Tulang Bawang Barat, Polda Lampung, dan Bareskrim menangkap 3 dari 4 tersangka perampokan bersenjata api yang membawa kabur uang 800 juta rupiah. Tim Resmo Polres Tulang Bawang Barat bersama Polda Lampung dan Bareskrim menangkap komplotan perampok bersenjata api di Batubara, Sumatera Utara. Aksi terjadi 19 Januari lalu di Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat. 2 pelaku memepet dan menembak truk pengangkut uang 800 juta rupiah yang akan disetor ke bank, lalu kabur membawa seluruh uang. Pada saat penangkapan ditemukan 3 pucuk senjata api organik, ya, yang jenisnya kurang lebih FN, yang pasti pabrikan, jadi bukan senjata rakitan. Kemudian ditemukan 37 butir peluru 9 mm. Polisi menangkap 5 tersangka dengan peran berbeda, serta menyita 3 senjata api dan amunisi. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, TKP 308 Polres Lampung Tengah menangkap perampok rumah yang kerap beraksi di sejumlah wilayah Lampung. Tersangka sempat kabur dan melompat ke jurang di Tol Terbanggi Besar sebelum akhirnya tertangkap. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah menangkap DPO perampokan RD. Saat ditangkap di Tol Terbanggi Besar, tersangka sempat kabur dengan melompat ke jurang sementara istrinya mencoba menghalangi petugas. Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 477 KUHP, di mana hukuman maksimal 7 tahun dan denda kategori 5. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. RD diduga terlibat aksi perampokan lintas wilayah di Lampung. Ia kini ditahan sementara polisi masih memburu 2 tersangka lain. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, seorang pria yang dijuluki Raja Jamret di Palembang akhirnya ditangkap polisi setelah tercatat 23 kali beraksi. Dari tersangka, polisi menyita motor yang digunakan untuk beraksi serta telepon genggam milik korban. Aksi Jamret LC akhirnya terhenti setelah ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Urus 1 Palembang. Tersangka diringkus di kediamannya di Jalan Opiraya, Perumahan Gria, Sumsel, Sejahtera 15 Ulu. Usai 7 bulan melarikan diri keluar kota. Dari penangkapan itu, polisi menyita motor yang digunakan untuk beraksi, serta telepon genggam milik korban. Polisi juga sempat mengembangkan penangkapan dengan memburu pelaku lain, namun target melarikan diri ke rawa-rawa. Selama beraksi, LC tercatat 23 kali melakukan penjamretan di Palembang. Ia mengincar perempuan yang dibonceng sambil memegang telepon genggam. Tersangka menarik paksa ponsel korban hingga korban terjatuh. Daripada pelaku, dia memepet korban, kemudian langsung menjamret daripada barang yang berharga milik korban. Dalam melakukan kegiatannya, pelaku berganti-ganti pasangan, namun semua sudah kita data, insya Allah dan waktu dekat kita akan melakukan penangkapan terhadap DPO. 2026. Karena kejahatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Kebakaran hebat melanda permukiman di Simpang Limo, Muaro Jambi. 4 rumah habis terbakar tanpa korban jiwa. Kebakaran melanda permukiman di Desa Simpang Limo, Muaro Jambi. 4 rumah ludes terbakar tanpa korban jiwa. Api diduga akibat korsleting listrik dan cepat merembet ke rumah sekitar. Petugas dan warga memadamkan api selama 2 jam. Bapak mohon bantuan karena kejadiannya malam kemarin lepas sholat terawih sekitar jam 9 lewat.
Jadi api itu titik di belakang rumah ini tidak layak huni lagi. Jadi saya kepada Bapak pemerintah mohon bantuannya, apakah memperbaiki rumah, seng, apa kayu, pokoknya mohon dibantulah. Karena rumah kami sudah tidak layak lagi dipakai ini, habis semua. Nah, itulah harapan kami, semoga Bapak-Bapak yang di atas mengerti dalam keadaan kami yang susah ini. Terima kasih. Sementara di Lampung, saudara, hujan deras disertai angin kencang merusak sejumlah rumah warga di Lampung Tengah. Beberapa bangunan rusak, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Selagai Lingga, Lampung Tengah pada Minggu malam lalu menyebabkan satu rumah warga ambruk. Peristiwa terjadi saat warga tengah melaksanakan sholat tarawih. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi karena bangunan sudah tidak layak huni. Pemerintah kecamatan sudah memeriksa lokasi untuk mendata kerusakan. Dapat informasi banyak kejadian korban angin puting beliung. Salah satunya ini yang cukup parah, rata dengan tanah, mungkin bisa dilihat sendiri kondisinya. Selain itu juga banyak di kantor kecamatan camat juga dan rumah warga, namun belum terverifikasi semua. Sementara informasi tidak ada korban jiwa, hanya korban materi aja. Ini yang punya rumah yang rata nih. Korban berharap ada bantuan perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang kini ambruk. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Berlanjut kabar dari Bengkulu, saudara, seorang pria di Kepahyang Bengkulu ditangkap polisi setelah diduga melecehkan anak sambungnya. Tersangka sempat kabur dan menetap 6 bulan di Sumatera Barat. Di mobil ya? Kelak ini ya Pak? Kelak ini apa? Pelarian BL 44 tahun asal Kepahyang Bengkulu berakhir setelah diringkus tim Reskrim Polres Kepahyang di Sumatera Barat. Selama 6 bulan tersangka menetap dan mengontrak rumah di wilayah tersebut untuk menghindari kejaran aparat. BL kabur usai diduga melecehkan anak sambungnya yang berstatus pelajar sekolah dasar. Kejahatan itu dilakukan berulang. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada ibunya, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Jadi kalau untuk kejadian pertama di tahun 2016, jadi untuk terakhir di bulan Juni 2022. Aksi ini sudah korban sudah berapa kali di? Kalau untuk pengakuan korban memang berkali-kali, namun pas udah pemeriksaan yang pelaku itu mengakui cuma hanya sekali. Itu sekedar pengakuan dari pelaku. Pembelaan pelaku cuma sekali. Cuma sekali. Tapi dari keterangan mengakui perbuatannya. Dari keterangan korban berapa kali ya? Kalau untuk korban berapa kali? Itu dilakukan di mana nih? Untuk dilakukannya kalau untuk korban itu di ruangan, terus di kamar, dan di kebun. Tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu memastikan pasokan sapi cukup hingga Lebaran dengan kebutuhan masyarakat sekitar 1.500 ekor per bulan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memastikan stok sapi aman selama Ramadan hingga Lebaran. Populasi sapi di Bengkulu mencapai puluhan ribu ekor. Sementara kebutuhan masyarakat per bulan diperkirakan sekitar 1.500 ekor yang bisa dipenuhi peternak lokal. Sapi yang tersedia dipastikan sehat setelah divaksinasi, termasuk PMK, ngorok, dan LSD. Sapi dari daerah lain juga diawasi ketat di perbatasan, sehingga bebas dari penyakit. Sapi bisa mencukupi, kemudian di UPTD kita juga ada ternaknya, kemudian untuk di seluruh kabupaten sudah tersedia, kemudian untuk posisi memang kondisi sekarang ini di bawah Lebaran kemarin kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi menjaga kesehatan. Dengan pengawasan distribusi yang ketat, masyarakat bisa membeli dan mengonsumsi daging sapi dengan aman. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kapolda Aceh memeriksa pembangunan jembatan Baili bantuan Kapolri di Aceh Utara.
Pembangunan dikebut untuk membuka akses sekaligus mempercepat mobilitas dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Kapolda Aceh memeriksa pembangunan jembatan Baili bantuan Kapolri di Desa Lokjut, Sawang, Aceh Utara, Sabtu sore pekan lalu. Jembatan ini dikebut pembangunannya untuk melancarkan akses sekitar 7.000 warga, mempermudah sekolah, distribusi, dan penjualan hasil pertanian. Kami mengecek jembatan Baili, bantuan Bapak Kapolri untuk masyarakat Lokjut yang menghubungkan satu desa dengan kota, yang penduduknya 7.000 orang. Di sini tempat pendidikannya, di sini tempat menjual hasil-hasil pertaniannya, sehingga sangat terganggu. Bapak Kapolri membantu jembatan Baili. Kami datang ke sini beserta Kapolres dan pejabat-pejabat lainnya untuk meyakinkan percepatan pembangunan jembatan Baili ini. Tadi kami arahkan mungkin ada sedikit kesalahan teknis, bisa kita selesaikan biar cepat. Karena kehadiran kita ini kan mencari solusi percepatan bisa melebihi target yang ditentukan. Hadirnya Polri bagi warga terdampak banjir diharapkan mempercepat mobilitas dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar pasar murah untuk menekan inflasi selama Ramadan saat harga bahan kebutuhan cenderung naik. Bazar pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman kantor Dekranasda diserbu warga yang ingin membeli kebutuhan dengan harga terjangkau. Sejumlah komoditas dijual lebih rendah dari harga pasar, mulai dari bawang, telur, hingga minyak goreng kemasan. Selisih harga berkisar Rp5.000 per kilogram untuk bawang, telur dijual mulai Rp22.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp15.000 per liter. Pertama ini kita buka dan kita akan buka sampai besok juga. Kita mau bantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok yang lebih murah daripada yang di pasar. Nah, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan DPID bersama-sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengendalian inflasi. Nah, inflasi ini mengimbangi kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Dengan adanya harga pasar yang murah ini, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan bahan pokok untuk kebutuhan mereka. Pasar murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan sekaligus menjaga inflasi. Terjangkau lah dari harga pasar. Kalau di sini tadi berapa Ibu di minyak, Bu? Minyaknya 15,5, kalau di pasar 17,5, 18. Oke, berarti memang lebih murah ya, Bu? Bisa terbantu lah. Apalagi harga terjangkau, lebih hemat, lebih praktis. Apalagi harga-harga sekarang masih tinggi ya, Bu, di pasar. Lagi melambung. Kegiatan serupa akan rutin dilakukan hingga menjelang Lebaran untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang terus meningkatkan pelayanan masyarakat. Setelah 1 tahun menjalankan program prioritas, Pemkot fokus mengoptimalkan dan memperkuat capaian yang telah berjalan. Pemerintah Kota Palembang terus menghadirkan pelayanan terbaik untuk warganya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan 5 program prioritas telah berjalan selama 1 tahun terakhir dan kini memasuki tahap optimalisasi. Selain penguatan program, Pemkot juga memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan, terutama peningkatan sarana dan prasarana. Selain penataan wajah kota turut menjadi fokus pembangunan ke depan. Tapi yang sekarang yang menjadi concern kami adalah dari sektor pendidikan kaitan dengan masalah sarana prasarana unggulan, termasuk
termasuk wajah kota. Wajah kotanya apa saja? Pertama, persoalan jalan, infrastruktur, perkotaan, terus pertamanan, dan juga PJU. Ini yang masih banyak diperlukan masyarakat. Pemkot mengajak warganya bekerja sama mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi perkembangan program MBG Saudara. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang meluncurkan dapur SPPG ketiganya sebagai dukungan pada program makan bergizi gratis. Dapur ini melayani penerima manfaat sebanyak 510 orang. Semua itu ada 9 nanti yang dibawa. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang meluncurkan dapur 3 lanut SMH Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 20 Ilir Daerah 3 Ilir Timur 1. Hadirnya satu dapur SPPG baru dari lanut tersebut sebagai dukungan pada program MBG di kota ini. Dapur ketiga yang diluncurkan berada di pusat kota dengan sasaran 510 penerima, masing-masing posyandu untuk ibu hamil dan balita, siswa TK hingga sekolah dasar. Ini sebelum diresmikan sudah diverifikasi namanya dari Badan Gizi ya, dalam hal ini Korwil yang ada di wilayah Palembang. Jadi kita tidak sembarangan untuk meluncing ini. Sebelum terpenuhinya verifikasi itu, standar itu tentunya tidak diizinkan oleh Badan Gizi untuk bisa operasional. Dapur dibangun dengan kapasitas cukup besar dari 2 dapur sebelumnya yang dibangun lanut SMH dengan fasilitas lengkap dan standar. Untuk yang sudah memiliki SLHS, kita sudah di persentase di sekitar 75%, dan nantinya akan kita terus kejar karena pertambahan dapur itu terus berlanjut, maka kami akan memantau 1 bulan setelah operasional harus memiliki sertifikat SLHS. Itu. Dapur SPPG 20 Ilir menjadi penambah dapur di Palembang mencapai 186 dapur yang telah beroperasi. Sementara di Sumatera Selatan mencapai 700 dapur untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi olahraga, Saudara, Sumsel United raih poin penuh usai menaklukkan Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tampil disiplin dan efektif sepanjang laga, tuan rumah mengamankan kemenangan tipis 1-0. Tampil di hadapan pendukungnya, Sumsel United bermain percaya diri saat menjamu pemuncak klasemen grup 1 Garuda Yaksa FC. Tuan rumah mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol penentu kemenangan baru tercipta menit ke-86 lewat Kahar Kalu. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Kemenangan malam ini saya berarti kita tetap di papan atas ya. Papan atas tetap kita bersaing untuk ke Liga 1. Itu aja. Sebenarnya banyak peluang yang mungkin bisa kita konversi menjadi gol. Ya. Itu pelajaran besar buat kita. Tambahan 3 poin membuat Sumsel United tetap bersaing di papan atas. Kini mereka berada di peringkat ketiga dengan 34 poin dari 20 pertandingan. Terpaut 3 angka dari puncak klasemen. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak ingin kembali terpuruk, Federasi Voli Nasional PBVSI pastikan rekrut pelatih asal Brasil untuk tangani timnas voli putra untuk hadapi sejumlah event internasional. Ditemui di sela-sela pertandingan Proliga antara Surabaya Samator melawan Jakarta Garuda Jaya, Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo bilang, pelatih timnas voli putra Indonesia asal Brasil akan datang bulan Mei mendatang. Sebelumnya, timnas voli putra gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games Thailand lalu. Tidak ingin prestasi timnas voli putra merosot, PBVSI bergerak cepat. Selain mempersiapkan talenta pemain lewat ajang Proliga dan Livoli, pergantian pelatih juga langkah strategis yang ditempuh untuk memimpin Rifanul Mulki dan kolega guna menghadapi sejumlah event internasional, mulai dari C6 League hingga Asian Games Nagoya, Jepang. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pengendara motor melakukan pelecehan pada dua anak perempuan yang tengah berjalan. Pelaku yang mengenakan helm ojek online itu sempat berpapasan lalu berbalik arah dan menghampiri korban dan melakukan aksinya dan melarikan diri. Peristiwa terjadi di Jalan PNS Pemkot, Lorong Semangka, Gandus, Palembang pada Sabtu 21 Februari 2026 lalu, usai korban mengikuti kegiatan Ramadan di masjid. Akibat kejadian ini, keduanya mengalami trauma dan takut keluar rumah. Warga saya ada 3 anak-anak nih. Mungkin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nih, habis sholat subuh, pulang, jalan-jalan. Nah gitu. Nah pas di Lorong Semangka ini ada kejadian. Oh, dua orang. Saat ini korban gimana Pak? Trauma atau apa Pak? Untuk sementara ini korban ini ya dikatakan trauma boleh karena mau keluar tuh takut kalau dia sendiri ya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan orang tua korban berharap pelaku segera teridentifikasi dan ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah menangkap DPO perampokan RD. Saat ditangkap di tol Terbanggi Besar, tersangka sempat kabur dengan melompat ke jurang sementara istrinya mencoba menghalangi petugas. Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 477 KUHP, di mana hukuman maksimal 7 tahun dan denda kategori 5. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. RD diduga terlibat aksi perampokan lintas wilayah di Lampung. Ia kini ditahan, sementara polisi masih memburu 2 tersangka lain. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang meluncurkan dapur 3 lanut SMH Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 20 Ilir Daerah 3 Ilir Timur 1. Hadirnya 1 dapur SPPG baru dari lanut tersebut sebagai dukungan pada program MBG di kota ini. Dapur ketiga yang diluncurkan berada di pusat kota dengan sasaran 510 penerima, masing-masing posyandu untuk ibu hamil dan balita, siswa TK hingga sekolah dasar. Ini sebelum diresmikan sudah diverifikasi namanya dari Badan Gizi ya, dalam hal ini Korwil yang ada di wilayah Palembang. Jadi kita tidak sembarangan untuk meluncing ini. Sebelum terpenuhinya verifikasi itu, standar itu tentunya tidak diizinkan oleh Badan Gizi untuk bisa operasional. Dapur dibangun dengan kapasitas cukup besar dari 2 dapur sebelumnya yang dibangun lanut SMH dengan fasilitas lengkap dan standar. Untuk yang sudah memiliki SLHS, kita sudah di persentase di sekitar 75%, dan nantinya akan kita terus kejar karena pertambahan dapur itu terus berlanjut, maka kami akan memantau 1 bulan setelah operasional harus memiliki sertifikat SLHS. Itu. Dapur SPPG 20 Ilir menjadi penambah dapur di Palembang mencapai 186 dapur yang telah beroperasi. Sementara di Sumatera Selatan mencapai 700 dapur untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.